keinginan sih, siapa sih yang pingin ini ya, pingin pisah ya, bercerai atau apa ya. Aku sih nggak kaget ya, karena menurut aku segala sesuatu yang sudah dilakukan itu pasti ada resiko yang harus ditanggung. Ya memang dia gugat, ya kan, pertanggal 3 kemarin sering gugat di pengadilan memang. Kabar mengejutkan datang dari mantan penyanyi cilik Cikita Meidy yang secara resmi telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Indra Aditya, di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, sejak tanggal 3 Juli kemarin. Kabar mengenai adanya gugatan cerai yang diajukan Cikita Meidy itu dibenarkan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski belum diketahui tuntutan yang diajukannya terkait hak asuh anak, retatnya rumah tangga Cikita dan Indra bisa dikatakan ibarat bom waktu yang tidak bisa lagi ditunda setelah keduanya terlibat pertengkaran yang berulang kali terjadi. Lantas, seperti apa tanggapan Indra Aditya usai digugat cerai Cikita Meidy? Nah, awalnya kan kita udah melakukan suatu proses yang namanya somasi ya. Somasi itu kan sebenarnya kan undangan mediasi. Sebenarnya yang kita kita berikan kepada istri saya. Namun pada dasarnya, pada kenyataannya kemarin yang bersangkutan tidak hadir kan ya. Jadinya ya sudah, akhirnya kan kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, tiba-tiba datanglah surat gugatan tersebut. Ya sudah, mungkin mau mediasinya di sana kali ya. Mungkin itu sih yang saya tangkap sih. Nah, itu nanti kan berdasarkan hasil keputusan hakim ya, atas hasil keputusan sidang ya, nanti kan semua akan dikaji, ditinjau bagaimana nanti ke depannya gitu ya. Semua nanti kita serahin sama yang berwenang aja deh untuk ngasih hasil yang terbaik buat semuanya lah ya. Karena menurut aku segala sesuatu yang sudah dilakukan itu pasti ada resiko yang harus ditanggung. Nah, apalagi kalau kita udah jadi keluarga itu ya semua harus bisa berubah. Gak hanya dari pihak sini saja, semuanya tuh harus berubah. Itu apalagi ya menurut aku kita sebagai istri itu harus bisa lebih sabar, sumbu panjang, harus bisa mengademi keadaan. Tapi kalau misalkan di pihak sebelah kita ini pinginnya begitu, ya sudah, kita mau apa? Respon aku ya cuman diam saat ini, pemirsa. Diam tuh bukan tidak melakukan apa-apa, lebih kepada kegiatan aku dari kemarin itu self healing, self development diri, ikut-ikut seminar training cara streaming yang baik gitu-gitu kan. Apalagi aku mau diberangkatin ke China kan awal Agustus. Jadi makanya aku rasa ini momentum yang baik, ternyata Allah membuat fokusku ke arah yang berbeda. Saya belum bisa tahu lah ya ke depannya nanti akan gimana gitu ya. Cuma kalau udah terjadi kayak gini ya saya belum bisa komentar hari ini harus apa, karena memang tujuan awalnya adalah introspeksi sebenarnya. Tujuan awalnya saya keluar tuh introspeksi supaya kita berdua tuh sama-sama tenang dulu. Sama-sama tenang dulu, sama-sama introspeksi dulu kesalahan masing-masing, karena kan namanya ada istilah ada sebab ada akibat kan gitulah. Nah, kita sama-sama saling menghilami segala. Selama 4 bulan ini kita komunikasi terus. Walaupun gak setiap hari ya, tapi saya selalu nanyain anak saya. Sering gitu ya. Kadang kita suka video call sama anak gitu ya. Saya nanya perkembangan dia gimana gitu ya. Jadi nggak putus hubungan 4 bulan ini, nggak sama sekali nggak ada kontak gitu, enggak gitu loh. Karena tiap bulan juga nafkah kan masih jalan gitu ya. Dan saya juga masih kontak anak, dan beberapa kali kita juga jalan bareng, nonton, makan, kayak nggak ada apa-apa. Makanya saya bilang sama dia, kalaupun kita harus gagal jadi suami istri, tapi jangan pernah kita gagal jadi orang tua. Kalau cuman maaf, semua orang pasti bisa minta maaf ya. Cuma masalahnya ini mau dibawa kemana rumah tangga ini? Perubahannya seperti apa? Harus ada semacam perjanjian lah ya, perjanjian hak dan kewajiban suami istri. Ini kan rumah tangga, bukan rumah duka gitu kan ya. Jadi ya harus ada
apa ya, semacam perjanjian lah ya, semacam perjanjian yang harus kita patuhi bersama. Ya mungkin saya ada salah juga, berarti nggak mungkin lah ibaratnya dua-duanya benar, dua-duanya salah, kan nggak mungkin. Pasti ada part saya salah, ada part saya benar juga, mungkin ada part Cikita salah, ada part Cikita benar juga. Jadi ya semuanya harus didiskusikan bener-bener sini mau dibawa kemana rumah tangga ini. Maksudnya kalau memang nggak ketemu jalan nggak ketemu jalan sepakat gitu ya sudah, buat apa dipertahankan, kan kasarnya kan. Yang kami ketahui melihat dari aplikasi pendaftaran perkara ya, bahwa Cikita kalau di sini Cika Cecilia yang ada di kami ya. Saya belum tahu kalau ini aliasnya, tapi yang ini Cika Cecilia itu memang betul sudah didaftarkan di Pengadilan Agama 3 Raksa gitu. Dan kami belum tahu kalau nanti itu apakah hadir atau tidak. Yang pasti ini baru terdaftar dan baru ditentukan ketua majelisnya. Jadi belum ada kelanjutan apa-apa. Sidangnya juga belum ada, seperti itu. Daftarnya di tanggal 3 Juli 2025 ini. Sidang yang telah ditentukan nanti kapan waktunya dan dia hadir atau tidak itu kita lihat nantinya ya, karena kita belum tahu apakah dia akan hadir langsung atau tidak itu. Gugatan cerai yang diajukan Cikita Meidi memang menejutkan, mengingat pasangan yang menikah pada tahun 2018 itu sebelumnya terlihat cukup harmonis, bahkan sepi dari pemberitaan miring, sebelum badai rumah tangga memporak-porandakannya hanya dalam sesaat. Sebelum Cikita Meidi mengajukan gugatan cerai, perselisihan yang terjadi di antara keduanya sempat hendak diselesaikan melalui mediasi internal, namun keputusan itu seketika berubah menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Menanggapi adanya gugatan cerai, kuasa hukum Indra Adita, Raidin Anom, siap menempuh jalur hukum atas dugaan KDRT yang dalami kliennya. Ya memang dia gugat, ya kan, pertanggal 3 kemarin cerai gugat di pengadilan memang, dan nanti agenda sidangnya tanggal 22 Juli 2025. Ya seperti itulah dia. Cikita menggugat lebih dulu. Ya alasan si kita untuk melakukan satu gugatan kan memang betul. Dia ya dianggap si Indra juga melakukan KDRT juga dalam bentuk verbal, walaupun nggak ada buktinya, ya. Nah ini sebenarnya dalil juga yang kita anggap, kita duga keras mengandung sebuah kebohongan yang besar. Dan ini bukan berarti kita diamkan, nanti kita akan melakukan langkah-langkah hukum juga. Artinya memang klien saya tidak punya bukti melakukan satu kekerasan dalam rumah tangga. Justru sebaliknya, kita yang punya fakta, ya, fakta hukumnya jelas. Kita juga bukti laporannya juga jelas, ya. Terus juga terpenuhi unsur laporannya juga. Terus kemudian sesuai dengan KUHP 184 ayat 1 juga mengenai bukti-bukti laporan, ya. Terus kemudian alat bukti yang cukup juga kita punya untuk melaporkan. Nah, sekarang kalau memang mereka dalilkan di gugatan bahwa klien saya ada dugaan perbuatan KDRT, ya buktikan mana? Nggak ada. Ya asal bisa buktikan aja nanti pas di muka persidangan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nanti saya akan laporkan juga tentang memberikan keterangan palsu di pejabat negara seperti itu. Ya kan teman-teman lihat bahwa si kita katanya, ayo kita islah, kita bicara baik-baik, ya toh. Terus ayo kita musyawarah mufakat, bangun kata sepakat untuk sepakat, ya kita kekeluargaan saja. Dalil nggak sesuai dengan fakta, malah dia duluan gugat. Ya kalau dia gugat, ya kita ikuti. Ya iya, di dalam gugatannya bahwa Indra itu yang melakukan KDRT secara verbal. Cuma kan saya mau warning aja, jangan asal dalilkan sesuatu. Kalau nggak punya bukti, kami akan lapor balik.
seperti itu. Tunggu aja, nanti kita ada perlawanan di persidangan. Sementara itu, upaya hukum yang ditempuh Indra Aditya yang melaporkan istrinya, Cikita Meidi, ke Polres Tiga Raksa dikabarkan sedang berproses dan terus dilakukan pendalaman. Bahkan, saksi-saksi dari pihak terlapor dalam hal ini Indra Aditya sudah dilakukan pemeriksaan. Seperti diketahui, Indra Aditya melaporkan istrinya, Cikita Meidi, atas dugaan KDRT yang dialaminya. Alat bukti seperti visum juga sudah diserahkan ke penyidik untuk memperkuat laporannya. Lantas, sudah sejauh mana perkembangan laporan yang dibuat Indra Aditya atas laporan yang dibuatnya? Laporan di Polres mengenai pidana KDRT yang kita laporkan. Oh, on the track. Polisi juga sudah betul-betul serius. Polres, Kapolres juga, ya saya rasa mereka jalan sesuai dengan Perkap nomor 6, mereka dalam ruang penyelidikan, pihak pelapor juga sudah diperiksa, para saksi, nah kemudian nanti ke depan tunggu aja, nanti pihak terlapor semuanya nanti pasti dipanggil. Nah, saksi-saksi dari kita jelas ada, ya bukti-bukti juga, ya baik video, voice note, dan bukti gambar juga, ya sudah ada semua lengkap dah. Sudah siap bawa orang ke persidangan. Artinya profesionalisme kita ini kita pegang. Kalau sudah mengandung unsurnya, ya kita juga bukan orang baru toh. Kita ngerti kok bagaimana bisa mengarahkan orang atau memenuhi atau tidak ini fakta, peristiwa hukumnya, bukti-bukti, saksi-saksi, udah jelas. Dan ternyata pihak Polres sendiri dia terima Pak. Justru kami ada bukti bahwa Indra sudah mengembalikan uang 160 juta dan tidak untuk judol, tetapi untuk bayar rumah, bayar mobil, bayar sekolah anak dan seterusnya, untuk kemaslahatan keluarga juga. Itu aja. Ya udah, kalau misalnya bikin LP silakan, kita tunggu. Tapi kan sekarang status kedudukan hukumnya itu antara Cikita dan suami itu masih secara keperdataan suami istri. Memang kalau memang benar ada, ya silakan dibuktikan nanti gitu. Dibuktikan aja, memang kalau memang ada KDRT silakan divisum. Ada nggak bukti visumnya? Gitu. Kapan terjadinya? Kan harus dibuktikan, semua butuh pembuktian. Indra Aditya dan Cikita Meidi sepertinya tak dapat lagi mempertahankan biduk rumah tangganya usai Cikita mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Berbagai permasalahan yang tak kunjung menemui titik temu disebut-sebut menjadi penyebab utama mantan penyanyi cilik itu melayangkan gugatan cerai. Keputusan Cikita sepertinya memang sudah bulat dan tak bisa lagi tertawar. Dan jika pada akhirnya keduanya memang harus berpisah, maka kisah romantisme yang kerap mereka pertontonkan di media sosial hanya akan menjadi kenangan. Pasangan yang dulu dikenal harmonis sekaligus penuh kemesraan, memang sudah beberapa tahun ini dihantam pertengkaran yang tak kunjung padam. Lantas, apa kata Indra dan Cikita atas rumah tangganya yang kini di ujung tanduk? Siapa sih yang pingin ini ya, pingin pisah ya, bercerai atau apa ya. Cuma balik lagi seperti yang saya pernah bilang gitu ya, tapi kalau misalnya bersatu tapi cuma jadi mudarat kan nggak bagus juga. Makanya tadi semua hasilnya bergantung dari hasil persidangan yang pertama nanti, yaitu mediasi nanti, yaitu nanti kita bisa tahu nanti arahnya akan kemana. Kalau aku dari pribadi, percayalah aku baik-baik saja. Percayalah semua ini akan baik gitu. Aku orangnya positif aja kok Mas gitu. Maksudnya kayak sekarang nih aku bisa jalan, bisa tetap bekerja, itu tanda dimana aku merasa aku harus berdiri dengan jalanku sendiri sebagai perempuan yang tetap melindungi keluarganya, walaupun dalam saat seperti ini aku tidak diprotek siapa-siapa. Aku mohon doa dari pemirsa aja sih, karena kalau misalnya pemirsa ngeliat aku baik-baik aja, ngeliat muka aku sekarang baik-baik aja, ya berarti aku dalam kondisi baik. Jadi mungkin aku tidak mau merespon hal-hal yang bikin energi aku habis. Terus kalau ditanya gimana ke depannya, doaku yang terbaik
Allah melindungi aku, Allah membuat aku berdaya sekarang, itu udah salah satu bukti yang bisa aku kasih tahu ke pemirsa di rumah bahwa aku baik-baik aja gitu kan. Pastinya akan kita masih berjuang buat anak dan istri lah ya, untuk kasih yang terbaik lah intinya. Kita bisa ngomong secara kekeluargaan kan, ya entah kenapa beliau tidak datang, tidak memenuhi, ya sudah kita malah apa ya, ngirim surat sanggahan gitu loh. Nah kita kan nggak inginnya itu sebenarnya kan, kita inginnya kan mereka memenuhi undangan yang sudah kita berikan kemarin gitu kan. Intinya itu sih. Fokus dengan pekerjaan kan, lihat nih sendiri aku kemana-mana sendiri, ya udah berarti kan intinya aku dipaksa untuk sendiri. Karena keadaan ini aku seakan dipaksa untuk sendiri, kemana-mana sendiri, usaha sendiri, ngurus anak sendiri, ya udah. Terus apalagi yang mesti aku respon? Jadi mungkin aku tidak mau merespon hal-hal yang bikin energi aku habis. Terus kalau ditanya gimana ke depannya, doaku yang terbaik. Allah melindungi aku, Allah membuat aku berdaya sekarang, itu udah salah satu bukti yang bisa aku kasih tahu ke pemirsa di rumah bahwa aku baik-baik aja gitu kan. Respon aku ya cuman diam saat ini pemirsa. Diam tuh bukan tidak melakukan apa-apa, lebih kepada kegiatan aku dari kemarin itu self healing, self development diri, ikut-ikut seminar training cara streaming yang baik gitu-gitu kan. Apalagi aku mau diberangkatin ke China kan awal Agustus. Jadi makanya aku rasa ini momentum yang baik, ternyata Allah membuat fokusku ke arah yang berbeda gitu. Jadi makanya alhamdulillah gitu ya, aku ngerasa kayak dibalik semua kabar-kabar yang mungkin masih terkesan kabur, akan ada saatnya aku berbicara, tapi bukan sekarang, karena memang pada saat ini yang Cikita alami masih dalam koridor keluarga, masalahnya masalah keluarga, dan masih bisa diselesaikan secara keluarga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.